Kembali lagi ke is back lagi di Ngobel. Ngobrolannya Obel. Gimana Mas Obel? Sekian lama kita nggak kangen podcast lagi, kangen. Saya juga kangen. Saya pengen berbicara. Mumpung dalam suasana Lebaran. Iya. Ya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk orang-orang yang melakukan dosa kecil sama saya. Kalau yang dosa besar, ngobrol lagi. Kalau dosa besar enak nih Pak. Semoga nih ya. Nah, minggu depan nih. ya. Ada orang. Semoga rencana ini ada orang yang mau ngobrol sama saya. Ada masalah fundamental. Ada berita baik nih apa nih? Maksudnya berhubungan dengan topik kita saat ini nggak nih? Iya dong. Oh, topik kita saat ini apa? Kontradiktif. Iya. Wow. Oke guys. Kalau menurut kalian, tolong simak video kita ini. Kita akan membahas soal kontradiktif. Disclaimer dulu nih, kontradiktif adalah menurut KBBI. Bahasanya baku. Ini kan bahasa ini. Kontradiktif itu adalah berlawanan. Sebenarnya awalnya dari kata kontra. Kontra itu kan berlawanan. Berseberangan ya, Nah, kontradiktif itu adalah berlawanan terhadap apa yang dia bicarakan. Oke. Gitu. Berarti identik juga kalau orang, makhluk hidup yang punya akal, punya mulut, punya otak, punya perasaan, kontradiktif, tidak sesuai dengan apa yang diomongannya, berarti ciri-ciri orang munafik juga dong. Itu Pak. Sebetulnya gini loh. Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya menurut gue ya, munafik sama kontradiktif tuh beda kata penjurumusan. Munafik itu kata umum, menurut saya ya. Munafik kata umum, kontradiktifnya kata khusus. Bisa dibelah gitu ya? Iya. Dasarnya apa kalau munafik misalkan umum, kontradiktif khususnya. Oke. Kontradiktif itu lebih ke kata dan perbuatan. Jadi beriringan tuh kontradiktif itu dengan kata dan perbuatan. Kalau munafik itu julukan, bukan? Kalau munafik itu umum, bisa bukan berbuat kata doang. Tapi bisa barang. Iya. Bisa jabatan. Iya. Bisa lain-lain. Iya. Menarik nih. Bapak sih enggak, kalau bagi saya apapun bentuknya. Ini saya ya. Saya bukannya bagaimana ya. Saya lagi lihat-lihat nih. Asik. Oh iya. Kayaknya Anda sekarang agak-agak pede dan mulai semangat lagi, cerah. Iya gitu. Dong. Lebih langsing sekarang ya. Lebih langsing Pak. Apa resepnya? Resepnya saya sekarang sudah tidak minum minuman yang manis. Itu satu. Saya pengen ngeluarin jokes karena saya udah manis. Tua banget tuh jokesnya. Kalau Anda minum-minum gak manis, berarti Anda nggak mendekati hal-hal yang manis. Enggak. Cewek manis? Enggak mau. Karena cewek manis itu belum tentu setia. Enggak, saya nggak lepas dari itu ya. Kenapa? Emang ada masalah dengan yang manis-manis? Masa? Ini minuman minuman whey protein nggak manis. Asik. Tapi enakin. Enakin. Lebih sekarang mencari lebih baik yang enakin daripada yang manis. Karena yang enakin udah pasti bisa bikin manis. Enakin itu pasti sehat. Oh, gitu. Kalau manis belum tentu sehat. Karena kita nyari yang sehat sekarang. Iya, baik. Nah, kembali lagi. Ya mudah-mudahan lagi enak dulu. Iya, apapun yang Anda harapkan dengan tubuh Anda, progres Anda atau apa, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Mudah-mudahan. Begitupun juga saya dan Bapak kapan? Saya dalam tahap dalam tahap OTW kan, karena masa, mohon maaf nih, mungkin kan puasa turun kan, berat badan saya turun, tapi saya mau stabilin lagi. Ya insya Allah lah bulan-bulan depan saya akan kembali semula lagi lanjut. Sesuai dengan harapan semua orang dan semua makhluk hidup mungkin ya, pengen hidupnya itu lebih baik dari hari sebelumnya. Pasti. Gitu kan? Nah, kembali lagi ke masalah kontradiktif lagi nih, saya jadi ingat. Saya gregetan ya kalau ngomong Anda nanya aja ke saya. Iya, kalau menurut Anda kontradiktif itu gambaran itu lebih spesifiknya apa? Kalau dibilang orang dan perbuatan, apa spesifiknya? Dia punya karakter kah atau punya ciri-ciri kah? Atau bukan. apa? Kalau kontradiktif itu menurut saya adalah wacana di depan sama perbuatan di belakang itu beda. Kalau wacana kan boleh dong, Bro. Kan wacana, namanya juga baru wacana doang. Masalahnya wacana itu sudah diperkenalkan ke orang. Contohnya begini dipublish. Contohnya begini dong. Kayak Bapak. Ya. Gua orangnya introvert nih. Oh iya, oke. Iya. Bapak orangnya introvert nih, mengakunya ya.
Tapi Hanya orang gila yang mengaku ternyata Bapak segini sini ekstrovert gitu. iya, Itu iya. kan jadi omongannya kontradiktif aja. Ya kan? Dengan statement dan tingkah laku juga dong. Iyalah. Oh. Jadi omongan Bapak di depan, tingkah iya, iya. lakunya di belakang. Nah, contohnya dalam artian lebih ke kehidupan. Misalkan itu kan hanya Itu kan umum ya, itu contoh aja ya. Contoh umum. Misalkan apakah ada misalkan kalau saya ada pertanyaan buat Anda. Ya. Orang ini kemarin bilangan Mas Obel, besok kita ketemuan ya. Ya. Bawa barang-barangnya jangan lupa. Oke. Nah, tiba-tiba dia besok nggak bisa datang. Dia nggak ngabarin. Nah, menurut Anda itu apakah Itu kontradiktif? kontradiktif, tapi kecil. Kontradiktif kecil itu is okay, Masih ditolerir gitu. maksud saya ya tolerir apa enggak tergantung kitanya. Tapi bagi saya ya secara pribadi kontradiktif itu dalam hal yang kecil, waktunya kecil cuma hari ini, kemarin dan besok hari ini. Itu is okay, nggak masalah. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika kontradiktif ini diperpanjang waktunya. Contohnya. Yang menarik nih, ini diperpanjang nih. Soalnya kalau berpanjang itu akan merembet kemana-mana nih. Contohnya gini lah, kenapa saya bilang kontradiktif itu panjang itu lebih sakit? Karena contohnya ya, kita ngomongin ya, ini contoh aja. yang simpelnya. Suatu parpol. Oke. Parpol nih. Iya kan? Visi misinya kan udah jelas tuh, wacananya tuh. Oh, biasanya iya. Iya kan? Pokoknya buat kepentingan rakyat. Jelas tuh visi misinya. Jelas. Semua nggak ada yang kepentingan pribadi nggak ada lah. Perbuatan. Akhirnya di belakangnya kok beda apa yang divisi misikan gitu. Itu kan lebih sakit. Itu kan waktunya lama, Pak. Itu kan janji. Janji? Kalau janji bukannya kemungkinan besar tidak bisa ditepatin nggak ada masalah kan? Paling masalah dosa hubungan sama dia yang atas. Iya, itulah kata kontradiktifnya. Oh gitu ya? Iya. Kontradiktif itu berarti stempel dari orang yang tersakiti. Iya. Begitu ya? Jadi iya. Misalkan si A. Misalkan saya sebagai rakyat disakiti sama pemerintah. Yang besar. Oh, yang besar. Yang pemerintah. Besar. Iya. Saya bilang janji-janji pemerintah tidak sesuai dengan kena Anda. Iya. Anda bilang pemerintah kontradiktif gitu ya? Iya. Ada beberapa hal yang pemerintah kontradiktif, ada yang tidak. Saya tidak bilang semuanya. Tidak menyulutkan ya, maksudnya tidak menyudutkannya ya, maksudnya. Kalau kontradiktif berarti sesuatu yang tadinya diumumkan untuk buat kebaikan atau apapun itu namanya. Terus begitu belakangan sampai range waktu yang ditentukan tidak ada hasilnya. Ditunggu-tunggu itu tidak ada kenyataannya gitu ya. Tidak ada realisasinya gitu. Itu benar. Itu masih umum, Pak. Itu masih umum juga itu masih. Kita persingkat circle-nya. Ya, lebih kecil lagi coba. Pertemanan. Ya. Ataupun ya oke lah pertemanan lah. Ya. Ini bahaya nih ngomongin pertemanan nih. Iya, jangan habis dari sini tiba-tiba ntar kacau nih. Nggak masalah. Nggak masalah. Masalahnya saya juga pengen nantang orang-orang di sekitar saya. Oh iya. Termasuk teman Anda berarti dong? Enggak sih. Enggak. Dia menganggap Anda teman? Enggak juga. Saya nggak ada teman. Oh gitu ya. Iya. Oh beda ya. Itu kita fasenya pertemanan itu beda lagi. Pertemanan dengan teman beda ya. Jadi begini, Pak. Ya, gimana? Musuh. Itu datangnya dari teman dulu. Tapi berarti kontradiktif itu juga bisa diartikan musuh juga dong? Bisa. Secara komunitas atau secara besarnya? Bisa. Secara lebih besarnya gitu ya? Bisa. Bukan singlenya ya, bukan perorangannya ya? Musuh berarti ya? Musuh. Enggak, Bapak gini, Bapak pasti punya musuh. Ya. Pasti punya musuh. Musuh itu maksudnya gini, musuh itu yang bertentangan dan pernah mengecewakan saya, dan itu orang tidak sadar-sadar, terus dia nantangin terus gitu, seolah-olah mungkin itu musuh menurut saya. Kok apa yang saya utarakan diwakilkan? Oh sorry. Kita sehati ya. Iya. Ini makanya saya bilang ada kan punya. Kalau saya berhubungan dengan kontradiktif itu pasti saya kesal banget saya. Betul. Bangsat banget pasti. Karena apapun yang namanya kontradiktif itu pasti dia ya munafik menurut saya. Iya. Bukan sepertinya, bukan apa yang lo wajarkan, apapun yang ini. Beda sama orang bohong ya. Bohong itu bukan berarti juga tidak ditepatkan waktunya dia berjanji. Bohong tapi itu kemungkinan lagi dan mungkin range sedikit. Iya. Kemungkinan tapi suatu saat akan diganti lagi bisa dong. Berarti dia bukan pembohong, bukan pembohong. Tapi kalau itu panjang. Begini, Pak. Nah, ada hal lagi nggak misalkan? Begini. Untuk melihat orang kontradiktif apa enggak, kasih dia kepercayaan apa komitmen. Maka akan kelihatan siapa dia. Wow. Benar. Menarik. Kepercayaan atau komitmen itu bisa macam-macam ya. Oke. Pertama pasti duit. Contoh kecil-kecil duit lah. Duit. Ketika lu
memberikan duit, maka akan jelas siapa orang yang akan di hadapan lo nanti. Iya, betul. Tapi begini Mas. Kedua. Belum. Ini jabatan. Ketika lo dikasih kepercayaan jabatan, maka akan kelihatan. Ini orang amanah nggak nih gitu? Amanah apa enggak? Oh iya. Oke. Ya, yang ketiga ini lebih fundamental lagi daripada keduanya. Apa tuh? Duit sama kepercayaan. Duit sama jabatan. Iya. Lu mempercayakan jiwa lu, pemikiran lu, sama hati lu. Wah, itu udah hubungannya dengan perasaan tuh. Itu trust dong, keyakinan dong, udah keyakinan dong. Udah ideologi dong. Betul, ideologi, landasan hidup. Contoh begini Pak, Bapak. Saya sudah ada yang kayak gitu? Ada. Ada. Saya kan tanya. Ada ya. Iya. Jadi luar biasa dong orang itu ya berarti. Jadi misalkan contoh, saya sudah memberikan apa yang saya udah jelaskan ideologi saya ke Bapak. Saya udah jelaskan hati saya sama Bapak. Saya udah jelaskan kepercayaan saya sama Bapak. Terus Bapak menjelaskan, oh ya begini. Iya kok gue dukung. Dukung lah. Kok gue dukung. Tapi seiring berjalannya waktu, orang yang saya beri kepercayaan terhadap penaruhan ideologi, hati, perasaan, pemikiran, itu kok membelot ke sana. Menarik. Nah, itu yang jadi masalahnya. Ketika kita sudah memberikan apapun di kepala kita dan hati kita, terus berkhianat, itu pasti jadi musuh. Itu sudah logika umum. Pengingkaran itu pasti akan jadi musuh. Tapi berarti dia, maaf nih, misalkan kita hubungannya ke relationship nggak? Misalkan contoh. Relationship bisa. Misalkan kita pertemanan kita nih, kita udah akrab nih. Ini kita ngomongin yang ketiga ya, kepercayaan itu lebih dari ideologi. Kalau kita sama Tuhan, kita udah keyakinan kita kan. Tuhan nggak mungkin nggak mungkin kontradiktif dong. Nggak mungkin. Ya kan, kalau dia Tuhan bisa diberi kepercayaan. Iya, itu kan keyakinan kita sama dia gitu kan. Hanya single aja lah ya. Gitu hubungannya cuma satu arah aja kan. Nah kalau ini kan dua arah nih. Dua arah ini berarti kan sifatnya antara hubungan manusia dengan manusia ya. Entah itu pertemanan, sahabat, atau kekasih, atau suami istri, atau rekan bisnis, atau rekan jabatan. Rekan jabatan. Berarti ada semacam kontradiktif itu mungkin gini. Ada semacam persaingan. Persaingan pasti ada. Pertama persaingan. Ngiri. Pasti. Maksud saya adalah ketika maksudnya gini, Bapak sama saya udah memberikan kepala saya, pikiran saya, dan hati saya jelaskan. Iya. Bapak mungkin di dalam hati Bapak ada iri. Iya. Kenapa sih nggak lu jelaskan kepada gue? Mereka ngomong gitu harusnya. Ih, gue iri nih. Berapa kali kita bersih tegang. Kalau kita kan wajar, kita kan ada berteman tapi selisih paham itu wajar. Pola pikir kita beda-beda wajar. Pak, gue bertindak kayak begini. Mas Sobil kenapa sih begitu? Nah, iya. Udah dikeluarin. Kita saling memberi input lah, sharing. Ketika seseorang bisa bicara dan menjelaskan, disitulah bagaimana kemampuan dia dalam hal kebenaran dan kemampuan dia dalam mempertahankan argumen. Kalau lu nggak bisa bicara, berarti lu kayaknya nggak benar. Kalau lu nggak bisa bicara, berarti lu nggak bisa menahan argumen. Waduh, bagi sini ini banget ya, ribet ya, kompleks banget ya. Kompleks. Sekarang gini, ada orang menurut Anda, misalkan orang kontradiktif nih orang, orang ini tapi ini orang nggak bisa ngomong. Berarti kan hanya praduga Anda dong, prasangka Anda aja nih orang kontradiktif nih. Pak. Nah, bagaimana? Ketika tidak bisa bicara, maka praduga saya yang di kepala makin saya kuat. Yang bekerja. Iya. Karena di kepala saya nggak ada kontak pikiran, nggak ada adu argumen. Bagaimana kepala saya bisa berubah? Lu nggak bisa bicara dan lu bisa bertabrakan argumen sama. Tapi kalau saya gini, saya kontradiktif nih. Sama orang yang kontradiktif sama saya, yang apalagi menyangkut tentang fundamental urusan saya, dia mau ikut campurkan ke itu, saya nggak musuh karena dia sudah makin lama makin menyudutkan saya. Terus ini orang, mohon maaf ya, saya nggak minta makan sama nih orang. Pertemanan saya juga cuma sekedar numpang lewat say hello doang. Tiba-tiba pertemanan say hello. Terus udah gitu dia menganggap dirinya dia udah segalanya, soker, tapi lama-lama masuk ke internal saya. Ini menurut saya ini musuh loh. Ini bahaya nih, bisa musuh dalam selimut, bisa ngancurin, bisa menghancurkan segala dalam artian gini ya. Bagi saya
orang menganggap itu teman ke saya, silakan. Lo nganggap gue teman, silakan. Tapi kan gue belum tentu. Itu benar. Iya dong, benar dong. Ya teman saya begitu. Ya teman lo banyak nggak sih? Wah, saya nggak bisa hitung. Karena teman itu kan saya pernah dulu mengutarakan di podcast sebelumnya. Ya. Hubungan pertemanan saya itu banyak terbagi kan. Iya. Ada sahabat, ada kenalan, ada teman doang. Nomor say hello itu kan kenalan doang. Ada lebih sahabat, ada lagi lebih dari saudara. Yang lebih dari saudara kandung loh, yaitu saya anggap itu saudara saya. Nah, iya. Nah, jadi fase-fase itu saya bisa memilah orang-orang itu gitu loh. Kadang-kadang musuh itu nggak dari kenalan loh. Nah, itu dia. Kadang-kadang musuh lingkungan sekitar kita juga bisa musuh. Musuh itu bisa dari teman dan bisa dari sahabat. Iya, tiba-tiba jadi kontradiktif. Terus kita bilang, kalau jadi kayak gini ya lo aneh ya. Itu munafik banget loh. Dan dia nggak terima tuh. Kadang-kadang nggak terima tapi main belakang ngomongnya. Nggak langsung. Kalau kita bener kan kita sebagai teman ngomong loh. Kalau kenapa lo begitu? Kenapa sih nggak semua orang tuh main depan ya? Ah gitu. Kalau saya kan bagi saya ya orang yang udah dekat sama saya setidaknya dia bukan harus ya udah tahu saya pasti. Pastilah. Gitu. Kalau dia dekat saya cuman, oh lo kenal si Surya nggak sih? Kenal. Kayak gimana sih orangnya? Begini. Kenyataannya saya nggak begitu. Berarti lo cuma sekedar doang. Lo teman say hello itu. Jadi ada dua hal, Pak. Ya. Pertama Anda gimana? Dosa besar itu ada dua kan. Dosa terbesar. Pertama apa syirik. Syirik ya. Kedua syirik munafik. ini. Pertama syirik kan? Syirik itu dalam artian syirik itu menyekutukan loh, bukan syirik dengki ya. Kalau yang tadi kita bahas itu kan syirik itu dengki. Itu dengki, dia iri. Nah, itu dari bagian iri dari persaingan. Itu bagian dari munafik. Syirik bukan tapi, syirik. Syirik beda. Syirik sama munafik. Iya. Kalau syirik menyekutukan Tuhan. Iya. Kalau syirik itu dosa kita kepada Allah. Iya. Habluminallah. Habluminallah betul. Iya kan? Iya, sama kita nggak mungkin syirik kepada orang kan. Iya. Tapi kalau munafik itu habluminanas. Iya, habluminanas betul. Nah, ini yang gue bilangin. Kenapa? Ketika lu tuh pengen menjadi manusia yang baik kan? Oh iya benar. Ketika lu benar-benar beribadah sama Allah, gue nggak masalahin. Orang beribadah sama Allah itu urusan pribadi. Hak orang, hak prerogatif orang. Gue nggak pernah menyinggung soal ibadah orang, gue nggak pernah menyinggung soal apapun orang, gue nggak menyinggung soal apapun tentang ibadah orang. Tapi ketika munafik di bawahnya, ada dosa munafik, ada habluminanas, gue tersinggung. Pasti adalah kan hubungan manusia. Biasanya gini mas, mereka itu ini saya nggak tahu ya, kemungkinan ada nggak? Anda berteman nih, tiba-tiba teman Anda ini mungkin lagi hijrah atau lagi apalah. Oke, ada. Tiba-tiba Anda kelas sama dia. Tiba-tiba dia tuh pengen beralibi dengan mengatasnamakan agama, anak norma. Kan ada yang kayak gitu. Menurut Anda gimana tuh? Bentar, Bang. Kalau ekspresi Anda kayaknya dalam sekali nih. Kalau saya kayaknya Anda tuh sebetulnya gregetan ya. Enggak, gue tuh dengan orang kota itu tuh gregetan ya Anda. Gue tuh paling nggak suka omongan seseorang itu udah dibalut sama norma sama agama, itu gue paling nggak suka, Pak. Tapi kan iya, Anda kan nggak suka. Tapi kan dia juga punya hak juga untuk ngomong kayak gitu. Iya bener sih. Kesel ya. Tapi kan gue secara pribadi gue nggak suka. Kenapa sih? Maksudnya keuntungan pribadi lo atau pemikiran pribadi lo atau lo maunya begini, lo bungkus sama norma sama agama. Itulah makanya saya bilang. Mau dikasih contoh nggak? Hal kecil aja deh, coba contohnya gimana? Contohnya gimana? Ada saya sama orang bermusuhan. Oke. Dia udah jadi musuh nih. Berarti kita asalnya dari teman. Berarti Anda pernah jadi teman dong? Pernah ciuman? Enggak lah. Oh, di cowok? Iya, cowok. Oh, cowok. Maaf, saya nggak tahu. Tapi kan nggak tahu ya. Oh iya, cowok-cowok. Sekarang lagi musim. Iya, nggak masalah cowok sama cowok ciuman. Kita pernah jadi teman. Pernah jadi teman. Terus berarti jadian dong? Apa? Jadian teman kan? Jadian. Bukan jadian. Oh iya. Jadi teman. Iya. Terus kita seiring berjalan, dia kontradiktif, jadilah musuh. Berarti ada satu konflik yang bikin Anda tuh memprediksikan dia jadi musuh Anda udah. Pasti. Kelar di situ ya. Oke, terus? Gue pengennya ngomong di depan. Nah, kenapa nggak ngomong? Karena dia nggak bisa ngomong. Anda pengen ngomong di depan? Saya ngomongnya pengennya di depan. Di depan dia maksudnya? Iya, di depan dia boleh. Ya kalau dia nggak bisa ngomong, di belakangnya dia. Saya ngomongnya di belakangnya dia tuh anjing. Iya gitu. Tapi kan banci ya gitu. Kita nggak enak. Jadi bukan laki-laki kalau ngomong kayak gitu. Ini istilah ya, ngomong di belakang, ngomong di depan itu istilah seperti kan? bahasa saya, diam itu anjing.
Diam itu emas, Mas. Diam itu anjing. Diam itu emas, Mas. Diam itu emas kalau di depannya ngomong, di belakangnya diam. Oh iya. Kalau perilaku. Ini ungkapan, beda ya. Kalau diam itu anjing, di depannya diam, di belakangnya gonggong. Gonggong. Iya. Ini perlu dijelasin juga, makanya beda arti ungkapan atau hiasan bahasa tuh bisa salah paham loh kita semua ini. Nah, ketika itu gue pengen ajak ngomong. Nah, terus kenapa dia? Oh, Anda udah pernah ngajakin dia ngomong? Iya. Kenapa lo sama gua gitu kan? Iya. Nah, terus kenapa lo jadi musuh gua kan gitu dong? Gue pengen adu argumen aja. Terus tapi dianya gimana? Diam. Terus nggak ada tindakan lagi progresnya setelah itu? Gue tuh ngoceh. Ada nggak orang lain atau mediator lah mungkin mau buat Anda itu? Nggak ada, Pak. Orang di sekitar dia, di sekitar saya, di sekitar termasuk dia. Orang yang nggak bisa ngomong semua? Iya mungkin. Banyak orang yang berarti Anda salah satunya jadi musuh dia karena Anda sadar kalau teman Anda ini nggak bisa ngomong dan lingkungan Anda juga nggak banyak dominan nggak bisa ngomong ya? Iya. Oh gitu. Makanya saya salah satu orang yang berteman sekarang sama orang yang bisa ngomong. Ini sebelah saya bisa ngomong, makanya saya mau berteman sama dia. Saya bingungnya gini, maksudnya orang nggak bisa ngomong. Maksud saya gini, kita kata luas itu artinya ya, tanda kutip ya. Nggak bisa ngomong dalam artian dia terlalu hati-hati, satu. Dia memang tidak bisa ngomong, maaf, bisu, ya, artikulasi nggak jelas atau memang dia tidak bisa ngomong sama sekali. Dan ketiga, dia ada under pressure, ada yang menekan dia untuk tidak ngomong. Ya, kan itu lah, makanya lu jelasin. Tidak bisa ngomong kalau loh, adanya under pressure kan lu jelasin. Tapi contohnya gini, kalau Anda sendiri itu gregetan nggak? Orang yang nggak bisa ngomong tapi musuh Anda, sementara Anda udah etikat baik sama dia. Bukan gregetan, Pak. Ayo dong ngomong, gue nungguin lu gimana sih lu? Iya, bukan gitu. gregetan. Tapi Anda pernah bukan pengalaman pribadi, maksudnya pernah Anda pernah action seperti itu? Pernah. Melakukan hal itu? Iya. Terus akhirnya gimana? Aksinya gimana? Ya cuma gitu aja. Jadi bertepuk sebelah tangan gitu ya? Iya. Enggak, kalau cinta bertepuk sebelah tangan bodo itu amat. umum. Oh ini ngobrol ya? Ini masalahnya debat bertepuk sebelah tangan ke anjing. Gak enak ngobrol ya? Anjing, bener. Enggak, lo debat bertepuk sebelah tangan, lo kayak mau orang berantem nih. Udah persiapan gitu ya? Udah siap nih, gini. Pas berantem gini, lebih baik kita ngomongin baik-baik aja. Gue udah latihan ini dari kemarin. Beda ya, kalau dari awalnya kan udah kasih tau baik-baik, ngomong lah gitu ya. Itu kan enak. Iya. Dan kenapa gue bilangin, ketika seseorang itu, pertama gini lah, kalau kontradiktif bagi gue secara umum adalah, lo jangan menganggap diri lo istimewa. Nah itu menarik tuh. Ya, pertama tuh. Gini, menarik tuh. Manusia bagi gue tuh sama, yang berbeda pola pikirnya. Tapi kan hak orang juga menonjolkan atau melebihkan dirinya daripada yang lain. Iya, tapi ketika lo menjelaskan, gue ini istimewanya begini, gue istimewanya begini. Tapi ketika di belakang perbuatannya tidak menunjukkan seperti omongannya, kontradiktif. Iya, kalau menurut Anda, kalau menurut yang lain enggak. Bisa jadi, misalkan gini nih, Anda punya teman dulunya nih, ya, dia ngomong, gue lo, gue kaya lo, gue punya ini. Anda bilang, begitu kenyataannya nggak ada, lo kontradiktif. Anda bilang gitu. Tapi menurut orang lain, dia di pihak yang lain, dia ngomong gitu lagi, dia melakukan hal yang sama dengan dengan perlakuannya dengan Anda, tapi orang yang lain nggak keberatan. Ya itu kan hak saya untuk itu hak saya untuk berargumen. Iya, itu kan makanya saya bilang itu opini Anda terhadap satu orang yang menurut Anda udah nggak sepaham dengan Anda nih jelek, kontradiktif. Tapi kalau dia orang lain, berarti dia bisa juga kayak gitu, haknya dia dong. Dia begitu lagi, oh gue kaya lo, gue keren lo, oh gue kaya lo, seseorang tajir lo. Seseorang itu gimana? Nih begini Pak, gue pinter lo. Ada 10 orang nih, tuh Pak, 10. Ini kan, diberikan penjelasan soal dia, diberikan penjelasan oleh dia dan perbuatannya dia. Iya. Ada orang yang menganggap, 2 orang nih menganggap kontradiktif. Iya. Ini orang kontradiktif. Tapi 8 orang menganggap itu nggak kontradiktif. Iya. Tapi ingat, 8 orang ini yang tidak menganggap kontradiktif itu bisa terkena propaganda. Iya. Propaganda. Yang tadinya jadi harusnya punya opini, punya bebas dong. Tapi karena termakan omongan itu ya jadi propaganda ya. Kalau diri lo itu munafik, kontradiktif, lo balut sama propaganda, lo baik. Pasti dianggap baik. Dengan embel-embel pastinya. Dengan baik. Mungkin dia sadar dengan segala kekurangannya dan
tidak ada yang lebih dari dia. Dia maunya gitu, dia levelnya tuh pengen menonjol nih, misalkan di satu lingkungan. Ternyata ada saingannya, misalkan Anda gitu punya teman tadi tuh. Tiba-tiba Anda lebih menonjol dari dia nggak mau disaingin. Iri dengki tadi nih, bukan syirik. Akhirnya apa? Dia menyelimuti dengan kayak gitu, seolah-olah udahlah malas ngomong sama lo lagi, bikin sesuatu agresi ya istilah kasarnya, dia diem aja, seolah-olah nggak bisa ngomong. Akhirnya ngomongnya A tadinya jadi B. Menurut Anda lama-lama jadi kayak bola salju. Makin kelihatan nih PA-nya nih orang gitu. Nah, itu kan jadi opini Anda kan? Iya. Gitu. Tapi bagi yang lain kan belum tentu. Iya. Karena dia itu tadi mungkin ya propaganda tadi. Sekarang begini. Berarti lebih kental banget tuh munafiknya, pas dong di Anda ngomongnya A, di sebelah sana ngomongnya B. Makanya saya bilangin kontradiktif itu adalah kata khusus dari munafik. Karena ada munafik setelah ada munafik kata khusus lainnya. Lagi ya. Itu propaganda. Oh iya. Propaganda. Tapi sesuatu yang dibaluti, menurut saya gini, munafik itu kan suatu karakter atau sifat orang dan itu udah dicap. Munafik loh gitu misalnya. Udah dicap, itu dicap. Karena udah keseringannya dan predikatnya dan ibarat kata tuh udah cirinya dia tuh. Kalau munafik loh, gitu. Gue punya teori beda. Gimana? Sebetulnya setiap orang yang dilahirkan di muka bumi sambil minum saya ya. Iya. Sebetulnya nih, setiap orang yang dilahirkan di muka bumi ini itu munafik. Dasarnya apa begitu ngomongnya? Cuma kadarnya aja yang beda. Sama kondisi. Iya. Kadar itu bisa dari kondisi, bisa dari pemikiran, bisa dari tekanan. Kadarnya aja yang beda. Kepentingan? Pasti. Kadarnya aja yang bikin beda, dan dia mau jujur nggak sama kemunafikannya. Ketika dia jujur dengan kemunafikannya, kemunafikannya itu akan hilang secara sendirinya. Bagi saya sih seperti itu. Contoh, saya pernah munafik. Gue pengen badan gue ini berisi, poker. Gue pengen bikin badan gue kekar atau jadi badan gue program. Ternyata seiring berjalan gue capek lelah iya. Itu kan nggak sesuai tidak omongan. Sesuai dengan, tapi bukan berarti sesuai omongannya, bukan tidak usaha kan? Iya, bukannya sekedar cuman ngomong hari ini gue begini, tiba-tiba emang nggak dilakuin. Enggak. Kita usaha dulu. Ternyata menuju perjanjian atau menuju kesepakatan itu sulit. Oh iya. Menuju komitmen itu sulit. Iya. Menuju komitmen itu sulit. Nah, di tengah jalan kita berhenti. Oh, paham. Nah, itu juga munafik. Nah, saya juga pernah waktu program dulu, gue di tengah jalan kok kayak berat ya. Berarti gue juga munafik. Tapi gue menyadari. Misalkan gue disikat, kayaknya lu katanya program, mana lo? Enggak, bener gue nggak kuat nih kayaknya. Ngemeng aja lo. Oh iya, ngomong doang lo. Itu secara nggak langsung mungkin dia ungkapan kekesalan itu disebut juga munafik ya, itu orang menganggap orang itu mempredikasi orang. Itu salah satu munafik. Oh iya. Nah, ini saya udah menjelaskan munafiknya saya. Terus saya bilang diomongin Omdo. Nah ya udah saya yakin gue kalah dalam program ini. Gue nyerah. Ya berarti kan nggak kontradiktif dong. Ya iya. Nggak jadi munafik dong, karena udah mengakui. Nah, seperti yang tadi ngomong, munafik itu bisa diperkecil asal lu mau jujur tentang kemunafikan. Maka lu akan menyusut kemunafikan. Jadi banyak kontradiktif lu akan menyusut. Iya. Jadi banyak unsur-unsur atau banyak kaidah-kaidah yang terkait di dalam itu ya. Kalau kita bicara kontradiktif ya, banyak banget ya. Iya. Ya itulah makanya saya bilang, saya menunggu semoga minggu depan. Oh iya, amin. Mudah ada pencerahan ya. Ada yang bulan baik nih, bulan Syawal kan bulan baik. Iya, masih kali bulan aja Syawal. Diberikan hidayah atau saya nggak butuh hidayah. Yang penting orang dia diberikan orang itu nggak perlu hidayah. Saya hidayah bukan saya yang ngasih lah maksudnya. Oh iya. Yang penting orang itu memberanikan diri untuk berbicara sama saya. Oh iya. Ya, siapa tahu denger ya. Ya amin. Ini gini, ini menarik juga. Kita kan bukannya nyinyir orang atau apa. Ini kita kan berbagi share ini kan karena spontan itu. Kita pola pikir kita sama-sama yang dalam arti apa yang tersirat di pikiran kita ya kayak apa gini. Yang di kepala kita ya kita luapkan gitu loh. Tapi bagi saya gini, kalau seandainya kita berandai-andai aja.
orang yang kontradiktif dengan Anda, tiba-tiba balik sama Anda lagi gitu, pengen merangkul lagi. Menurut Anda gimana? Ya harus bicara dulu. Ya kan nggak mungkin semudah itu bicara dong, namanya orang kontradiktif. Proses. Bicara. Enggak akan kemungkinan hilang nggak Anda mengecap dia, lo kontradiktif lo nggak anjing lagi lo, lo nggak munafik lagi lo, lo nggak bajingan lagi lo, nggak bangsat, gimana? Lo nggak musuh gue lagi sih dari paling dikit, paling fundamental lagi, lo udah nggak jadi musuh gue lagi lo. Gimana? Bisa begitu Anda jiwa besar dong? Nih, ada di podcast gue dulu gue sama Ardian sempat musuh. Oh iya. Sempat musuh. Tapi kita berjiwa besar dua-duanya, kita obrol. Emang agak sedikit bersih tegang saat itu. Iya. Kondisi nggak masalah, bro. Laki sama laki gitu loh. Maksud gue adalah, bahkan menurut gue saat itu gue juga udah siap nih. Maksud gue, kalau kita nggak bisa diskusi nih, kita selesaikan otot nih. Sampai sebegitunya. Iya. Oke. Ya, tapi kita diskusi, ternyata nyambung kata sepakat. Seiring waktu berjalan, kontradiktif itu hilang. Iya. Dan kita berteman lagi, malah jadi lebih sahabat dan lebih dekat. Ujian sebenarnya untuk menjadi seorang sahabat adalah diberi masalah fundamental dulu, tapi lu bisa nyelesain. Ya. Tapi orang aja saya pernah diemin bapak gara-gara tekanan. Bagi saya gini, kalau kan tadi itu ya, makanya gini, orang itu kan punya cara atau punya trik atau punya pemikiran sendiri-sendiri dengan pertemanan itu kan. Iya. Ya kan, kayak Anda diemin saya. Bagi saya, kalau saya ada skalanya dia diem, saya kan nggak perlu harus tahu juga. Iya nggak, sebagai orang yang saya nggak bilang saya dewasa terus harus lebih pintar atau lebih smart, nggak juga. Karena saya lihat kondisi. Wah, ini orang lagi diem nih. Dia lagi diem. Moodnya lagi nggak bagus nih. Iya. Udah. Tapi akan dijelaskan kan nanti. Setidaknya gitu loh. akhirnya dia diem. Sadar selama ini Bapak saya diemin terus ya. Sadar nggak Pak kalau saya ini ada masalah? Ya bagi saya masalah nggak masalah itu kan urusan Anda. Ya kan? Tapi begitu ngejelasin itulah jiwa besar pertemanan di situ. Oh, baru saya ngomong. Harusnya ngomong dong. Harusnya gini dong, Mak. Barangkali saya bisa bantu atau kayak gini. Gitu. Itu memang ya itu tadi ya. Sulitnya kita membaca pikiran orang, membaca perasaan orang, hati orang, ya kan? Akhirnya berdampak kayak gitu. Iya, jadi prasangka terus. Nah, betul. Kalau nggak ngomongin tuh prasangka terus adanya. Nah, jadi kalau solusinya nih bagi orang-orang yang kontradiktif. Nih udah masuk segmen terakhir nih. Solusinya nih. Solusinya gimana menurut Anda? Solusinya adalah speak. Simple katanya tapi sulit dia lakuin. Iya. Itu saya yakin banget tuh sulit. Karena gue bingungnya coba ada kata-kata peribahasa dulu sih. Lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Oh, itu bagus banget tuh kata-katanya. Kenapa sih? Maksud gue ketika lo mendengar sedikit berbicara, kenapa sih berbicara yang sedikit itu nggak lo ungkapin di depan? Iya. Di belakang lo diem. Iya. Jangan di depan diem ya? gitu. Iya, udah di depan ngegerundel. Iya. Terus ngomongnya di belakang. Wow. Iya, ngegibah jadinya. Kita ngibah nggak sih? Oh ini enggak. Kan di-share. Mana tahu ini ada manfaatnya buat ya enggak bagi ya, yang orang-orang kita ya. Nah, kalau Bapak gimana nih? Kontradiktif dan menyelesaikannya gimana? Kalau saya nggak, caranya nih saya nggak mau berhubungan atau tidak peduli dengan orang kontradiktif. Udah selesai. Bapak nggak mau bicara lagi? Nggak mau, udah selesai. Bener nggak mau bicara? Nggak mau berdebat gitu? Nggak ada untungnya. Nggak ada perlawanan nggak gitu? Nggak ada. Mendingan gitu kalau saya. Iya, kalau ini kontradiktif, udah gua cap, udah selesai. Saya cap orang nih, misalkan, wah ini orang udah munafik, bajingan, kunyuk, ya kan? Tapi bagi saya bukannya berarti langsung kayak gitu dong, langsung memutus. Iyalah, itu saya proses panjang. Saya deketin dulu. Sama seperti Anda, mungkin pastinya ada. Saya deketin, saya ngomong baik-baik, ternyata nggak berubah, kelar. Oh udah, berarti emang lo cari gara-gara. Bukannya saya takut atau saya cemen atau apa, saya bukan laki-laki. Beda usia saya sama Anda kan gitu. Saya pola pikir. Ya kan, kalau misalkan nih yang saya deketin ini misalkan usianya lebih muda sama saya. Masih bujangan, masih apa. Misalkan saya menang. Ya, saya menang nih. Yeah. Dia kalah gitu. Dia mati lah misalkan kasarnya. Dia nggak ada nangisin.
Nah, kalau saya misalkan saya kalah sama dia, dia menang. Saya misalnya nangisin, ada istri saya, ada anak saya. Nggak ada untungnya. Iya benar juga. Iya, kalau saya. Memang beda usia itu beda penyelesaian. Tapi sama-sama. Iya benar. Sama-sama punya kontradiktif itu pernah punya itu pasti. Iya, tapi bagaimana tingkat kedewasaan itu ya sebetulnya hakiki. Cuma hakiki, setiap fase umur tuh bukan tingkat dia, cara menyelesaikan dan menjadi dewasanya tuh berbeda-beda. Iya. Kalau bagi saya ini cuma satu Pak dia. Harga itu nggak pernah bohong. Betul. Dewasa itu nggak pernah bohong. Betul. Dan umur itu nggak pernah bohong. Amin. Benar. Iya. Ini kata-kata yang apa ya, mungkin udah sekian lama ya kita udah lama nggak dengar kata-kata bijak kita. Sudah, kata-kata terakhir Anda gimana jadinya nih? Kata-kata terakhir saya untuk tema ini ya. Iya. Kontradiktif, jadi gimana? Jelaskan siapa diri Anda sebenarnya. Ya. Karena sebetulnya siapa diri Anda itu bukan sesuatu hal yang singkat atau menjadi penjabaran sederhana awal singkat, tapi konsistensi bertahun-tahun itu yang akan menjelaskan siapa Anda. Mantap. Ngeri kata-katanya, ngeri. Boleh. Kalau saya, kata terakhir saya, jauhi dari orang-orang kontradiktif, dari orang-orang munafik, karena bikin Anda akan menyesal kemudian hari. Buang aja udah. Oke? Kita buang tema ini, kontradiktif dibuang. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Ngobel. Obrolannya Obel.